Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, saat ini saya akan membuat alat peraga, di mana tujuannya mudah-mudahan dengan alat peraga sederhana yang saya buat ini akan membantu Bapak Ibu dalam mengajar, terutama dalam menumbuhkan motivasi anak dalam menyerap pembelajaran atau materi yang Bapak sampaikan. Adapun alat peraga yang saya gunakan atau yang ingin saya desain hari ini adalah untuk kelas rendah, yaitu tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ini materi ini ada di kelas 2. Saya memanfaatkan barang-barang bekas yang mudah kita jumpai atau kita dapati di sekitar kita, barang-barang bekas tersebut, ya. Selain untuk memanfaatkan barang bekas, juga untuk menambah koleksi dari alat peraga bagi guru maupun sekolah, yang terutama di sekolah-sekolah yang minim akan alat peraga. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya mulai tentang pembuatan atau mendesain alat sederhana yang mungkin mudah-mudahan akan membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran nanti. Perlu saya sebutkan di sini bahwa untuk membuat atau mendesain dari alat peraga yang saya kembangkan atau saya buat ini, saya sampaikan bahan, kemudian alat, kemudian setelah itu alur atau teknis pembuatannya. Akan saya jelaskan dulu alat yang digunakan, yaitu pertama spidol, pisau karter, gunting, kemudian lem. Sedangkan bahan dasar atau bahan utamanya yaitu tutup botol bekas, juga ini tutup botol bekas yang mudah kita jumpai di sekitar kita. Kemudian kardus, ya, biasa kardus ini banyak kita jumpai di gudang-gudang, daripada dia tidak terpakai, alangkah baiknya kita manfaatkan atau kita gunakan untuk merancang atau mengembangkan media atau alat peraga yang sederhana. Kemudian ada juga kertas HPS, ya, HPS ini. Nah, itulah paparan saya tentang alat dan bahan untuk pembuatan alat sederhana berupa alat peraga yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu nanti untuk mempermudah Bapak Ibu dalam menyampaikan materi ketika pembelajaran di kelas. Baiklah, kita mulai saja teknis atau alur atau petunjuk cara pembuatan alat peraga yang ingin saya buat atau saya desain. Seperti yang saya katakan tadi, di sini Bapak Ibu, ya, tadi bahwa alat peraga ini saya kembangkan untuk mempermudah bagi guru-guru dalam materi mata pelajaran matematika, yaitu materi penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ini saya jumpai di kelas 2, di kelas rendah. Nah, ini pertama yaitu tadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ini kita potong dari kardus atau kotak yang ada di gudang. Kita ambil seperlunya saja, ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat atau menandai dari bagian yang sudah kita potong, ya. Kita buat sketsanya, ya. Gimana sketsanya ini nanti akan kita buat lubang secukupnya, ya, yaitu alur dari penyimpanan nanti. Kemudian lubang-lubang ini adalah berfungsi untuk menyimpan atau meletakkan bilangan atau angka-angka yang akan kita jumlahkan. Nah, itu. Jadi alurnya adalah sebagai berikut. Setelah kita gunting tadi ini, ya, kemudian kita fokus tadi, ya, lubangnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan ini, ya, spidol ini, ya, kita gunakan untuk
menandai ya dari operasi penjumlahan yang akan kita sampaikan ke peserta didik atau ke siswa. Nah itu. Kemudian setelah itu kita jika sudah selesai bagian pengguntingan kardus, kemudian pembuatan lubang-lubang ini, selanjutnya kita fokus ke tutup botol ini ya. Jadi tutup botol ini akan kita beri lem, kemudian kita kertas HPS tadi juga kita gunting seukuran dengan lebar dari tutup botol ini ya. Nanti akan kita tempelkan menggunakan perekat atau lem ya. Nah nanti setelah jadi akan seperti ini dia tampilannya Bapak Ibu ya. Nah ini adalah bilangan-bilangan yang sudah jadi saya buat dari 0 sampai 9 ya. Nah kita tinggal melanjutkan untuk menandai atau membuat bilangan-bilangan ya yang belum lengkap. Mari kita lengkapi. Sudah kita rekatkan dengan kertas-kertas seukuran lingkaran yang sudah kita gunting tadi. Kemudian berikutnya kita gunakan spidol untuk memberi angka-angka pada tutup botol ini. Tadi sudah kita buat 6, 7, berarti kita buat lagi 8. Kemudian 9. Kemudian kita ulang lagi dari 0 atau kita tadi 0 sudah ada 2, jadi bisa kita buat 1 dan 2. Iya. Sudah selesai. Kita kumpulkan, kelompokkan ke sini. Kemudian sekarang kita fokus tadi. Kita akan melingkari dari ada bagian yang sengaja saya tinggalkan tadi untuk memberi simulasi kepada Bapak Ibu. Ada bagian yang belum kita angkat. Nah, kita gunakan cutter juga. Nah, inilah lubang yang sudah kita kerjakan nanti ya. Nah, jadi nanti lubang-lubang ini berfungsi ya untuk meletakkan bilangan atau angka-angka yang sudah kita buat tadi ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini khusus untuk materi matematika penjumlahan dengan teknik menyimpan. Baiklah, langsung saja kita simulasikan bagaimana cara penggunaannya. Misal contoh ya, ada soal ya, ini bisa kita tempelkan di papan tulis atau kita gantung ataupun dengan cara yang menurut Bapak Ibu nyaman mungkin ya. Nah, misalnya contoh misalnya kita buat misalnya 37 ya. Kita letakkan di sini.
37 ditambah dengan 15 tambah dengan 15. Nah, iya. Jangan lupa ya, kita gunakan karena ini tadi seperti yang saya katakan jelaskan tadi bahwa ini adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kita beri tanda sini plus atau tambah agar siswa atau peserta didik mengerti operasi yang akan dikerjakan. Kemudian untuk sebagai pengingat ya, ini adalah bagian atas, bagian bawah, maka kita beri tanda panah ini ya, biar penggunaannya nanti mudah, tidak terbalik. Nah, ini bagian atas ya Bapak Ibu ya. Baiklah, oke, langsung kita praktekkan. Tadi ya, ini bilangan 37 ditambah 15. Nah, sekarang kita lihat mulai dari pengerjaan satuannya. 7 ditambah 5 yaitu 12. Nah, 12 berarti itu terdiri dari bilangan satuan dan puluhan. Kita tulis yang satuannya ya. Karena ini satuan, maka kita letakkan duanya di sini. Nah, satunya kemana? Nah, satunya inilah yang akan berfungsi, kita letakkan di sini. Nah, ini ya. Kita jumlahkan kembali, terangkan ke anak-anak ya, bahwa 37 tambah 15 atau 37 ditambah dengan bilangan 15 menghasilkan, kita lihat mulai dari, kita kerjakan dari yang satuan. 7 tambah 5 menghasilkan 12. 12 itu terdiri dari puluhan dan satuan. 12 duanya kita tulis. Nah, satunya ini, nah ini fungsi dari yang kita buat tadi. Ini adalah jalur dari pergeseran atau perpindahan tempat yang puluhan nih. Nah, kita tarik, nah kita letakkan di sini. Nah, setelah tersusun seperti ini, baru kita katakan atau kita jelaskan kepada anak-anak. Ingat, ini adalah operasi penjumlahan, maka kita lihat, kita hitung kembali. 1 ditambah 3 ditambah 1. 1 tambah 3 sama dengan 4, 4 tambah 1 sama dengan 5. Kita cari bilangan 5. Iya, jadi inilah jawaban ya. Jadi inilah teknik, inilah fungsi atau manfaat dari pengembangan alat peraga sederhana yang terbuat dari barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Saya rasa itu saja penjelasan saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Salam literasi.